Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, jujur Ustaz, saya merinding kalau bicara tentang Habib Rizik. Saking kangennya beliau. Cuma kekhawatiran kami adalah ngerinya Tat, begitu datang langsung dicomot Tat. Kira-kira antisipasi dari DPP FPI gimana Tat? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi perlu antum ketahui semua bahwasannya kita pernah bahkan sering memberi masukan ke beliau, khususnya kalau pulang begini, kalau nggak pulang begini, kira-kira. Tapi beliau sudah luar biasa mungkin istikharahnya, bahkan keseriusan ingin pulang ini bukan dari kita, tapi dari beliaunya sendiri. Betul-betul beliau ingin pulang, bahkan harusnya bulan Maret sebelum pandemi beliau udah pulang. Kita sudah siapkan 30 laskar untuk kita berangkatkan ke sana. Nanti pulangnya setiap laskar bawa kitab. Karena Habib Rizik ini kitabnya 1 truk. Nanti pulang nih besok kitabnya tuh kurang lebih 1 truk kitabnya. Nah, jadi nanti dipaketin insya Allah. Nah terus bagaimana nanti kalau Habib Rizik pulang tiba-tiba langsung dicomot? Ya kita berharap semuanya bisa menahan diri. Insya Allah. Kita berharap tidak terjadi seperti itu, karena fakta hukum Habib Rizik tidak ada permasalahan hukum di Indonesia. Yang dilaporin tuh belum menjadi delik, apa namanya, Habib Riziknya belum dipanggil, belum di ini belum. Yang 2 kan sudah kasus Pancasila dengan chatting mesum, dan itu kedua-duanya sudah SP3. Artinya Habib Rizik udah nggak ada masalah dengan 2 kasus itu. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain yang Habib Rizik dilaporkan, ini belum terperiksa beliau. Jadi nanti kalau pulang tuh nggak ada alasan untuk Habib Rizik diambil, dicomot, masukin kantor polisi, apa alasannya? Nggak ada, karena tidak ada masalah hukum. Jelas nggak kira-kira? Ya ada masalah hukum, sama sekali beliau tidak ada pelanggaran hukum saat ini, tidak ada. Jadi insya Allah saya yakin mudah-mudahan nggak meleset dugaan kita DPP FPI ini, beliau pulang aman. Mudah-mudahan Habib Rizik pulang nggak ada insiden apapun, nyaman, aman sampai ke rumah beliau. Mau di Petamburan, mau di Bogor, terserah beliau. Tapi insya Allah harapan kita tidak akan terjadi apapun. Ya tapi dengan Habib Rizik tidak ada masalah hukum, tidak ada, bukan DPO gitu kan, bukan orang yang bermasalah. Kemudian nanti main ambil tanpa ada alasan, ya tentu kita tidak diam. Saya mau tanya, siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Dan mudah-mudahan nanti ada istilahnya diskusi lah nanti insya Allah. Ya, yang penting sekarang ini kita sedang menunggu kapan bayan safarnya Habib Rizik keluar, kemudian beliau beli tiket. Nah, di sini juga masih menunggu pemerintah. Nunggunya nanti tiket udah diumumin baru tuh nanti rame. Nah sekarang kan baru 1-2 aja yang rame. Nanti nunggu tiket udah dibeli, beliau bikin video, saya mau pulang, ini tiketnya tanggal sekian, sudah. Itu nanti kita lihat eskalasinya, kita lihat. Mudah-mudahan aman, nyaman, nggak ada masalah. Insya Allah. Jadi Habib Rizik ini sudah mengurusi segala permasalahan sendiri, dari datang ke intelijen Saudi sampai ke Amni Daulah. Amni Daulah itu Departemen Keamanan Saudi Arabia. Beliau sampai datang ke sana. Loh kenapa Habib Rizik sampai dicekal, nggak bisa balik ke Indonesia? Karena ada fitnah dari Indonesia. Habib Rizik itu bermasalah, kira-kira begitu. Ada 17 masalah yang disodorkan ke pemerintah Saudi. Dari 17 permasalahan ini yang paling mengerikan salah satunya adalah Habib Rizik pimpinan teroris, begitu. Apalagi dengan cara menghamilisasi atau membuntingisasi, nggak boleh. Harus dengan cara yang elegan, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwasannya kita ajak mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama tugasnya, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, tugas para nabi, khususnya nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah menyampaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Islamnya syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang termudah sampai yang tersulit semuanya sempurna disampaikan oleh Rasulullah. Dari yang enak sampai enggak enak semua disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua ini adalah perintah Allah, karena semua ini hukum-hukum Allah, dan itu secara mumtaz, secara sempurna, secara paripurna telah disampaikan oleh Rasulullah kurang lebih selama 23 tahun ibadallah. Syariat Islam diantaranya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ini disampaikan oleh Rasulullah, bahkan ditulis di dalam Al-Quran, begitu pula di hadis-hadis Nabi, yang kemudian disusun oleh para ulama-ulama fikih dengan ijma' dan kiasnya. Begitu pula perintah-perintah Allah yang lainnya seperti menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Kemudian perintah-perintah Allah yang lainnya, di sana ada muamalah, di sana juga ada jinayat, ada hudud ibadallah. Ini semua merupakan syariat Allah yang telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya, wabil khusus para penerusnya, yaitu yang disebut dengan ulama. Kalau betul-betul mereka para ulama ini sebagai penerus, sebagai pewaris daripada para nabi, khususnya nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka senantiasa mengajak kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, lalu menyampaikan daripada syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyembunyikan sedikit pun, tanpa pilih-pilih, sampaikan semua, laksanakan semua, perintahkan semua. Adapun kadang-kadang ada penolakan di dalam menyampaikan beberapa syariat Islam, itu memang udah dari dulu seperti itu, saudara. Dulu ada seorang wanita mulia dari golongan ningrat, dari Bani Makhzum, mencuri. Kemudian dia harus dipotong tangannya. Apa yang terjadi? Para sahabat berpikir, ini kalau sampai dipotong tangannya, ini bisa menyinggung perasaan Bani Makhzum, karena ini orang-orang ningrat, orang-orang hebat di kota Mekah. Ini golongan Bani Qabilah yang sangat dihormati. Ditambah yang dipotong tangannya perempuan. Akhirnya para sahabat berdiskusi, bagaimana kalau kita minta keringanan kepada Rasulullah. Para sahabat yang diskusi saat itu nggak ada yang berani. Udah ente aja yang ngomong sama Nabi. Jangan, ente aja dah yang lebih dekat. Jangan, anda juga nggak berani. Terus begitu. Akhirnya datanglah Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah. Akhirnya sepakat para sahabat, bagaimana kalau Usamah saja yang melobi Nabi. Singkat cerita, Usamah mau. Datanglah Usamah menemui Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dilobi. Ya Rasulullah, ini ada masalah. Ada perempuan dari golongan ningrat, dari Bani Makhzum, dia mencuri. Lalu kemudian dia harus dipotong tangannya. Ini para sahabat gelisah. Kira-kira bisa nggak diringankan hukumannya Rasulullah? Mungkin dengan bayar denda atau bagaimana? Begitu Nabi dilobi, apa yang terjadi? Nabi marah ke Usamah. Beliau katakan, inilah kehancuran umat-umat terdahulu. Hukum bisa dilobi, kata Nabi. Hukum bisa dibahas, bisa dirobah-robah, kata Nabi. Giliran yang kaya nggak ditegakkan, untuk yang miskin ditegakkan seperti pisau. Apa yang terjadi?
Nabi katakan, andai kata putriku, jantung hatiku Fatimah mencuri, lakotok tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Artinya tegas Rasulullah, mau enak mau nggak enak sampaikan. Urusan ini menolak nggak diterima itu urusan nanti. Kewajiban kita adalah menyampaikan bahwa syariat Allah itu bukan cuman sholat, syariat Allah bukan cuman puasa di bulan Ramadan. Syariat Allah atau syariat Islam itu bukan cuman zakat, bukan cuman menunaikan ibadah haji. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak syariat-syariat Islam. Makanya para ulama membagi syariat Islam atau hukum Islam itu menjadi 4. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqatu bil mufrad, hukum Allah yang berkaitan dengan masalah individu, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Ini urusan individu. Lalu kemudian ahkamullah al-muta'alliqatu bil usrah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga, seperti menikah, bercerai, bagi waris. Lalu kemudian yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqatu bil muamalah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan muamalah, sosial, ekonomi. Lalu yang keempat, ahkamullah al-muta'alliqatu bi salahati daulah, hukum-hukum Allah di mana hukum ini nggak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan pemerintahan. Kita mau sholat nggak mesti harus jadi presiden dulu, nggak jadi presiden bisa sholat. Kita mau puasa di bulan Ramadan nggak mesti jadi panglima TNI dulu, nggak bisa jadi panglima TNI juga bisa puasa di bulan Ramadan. Begitu pula zakat, begitu pula ibadah haji, nggak perlu jadi presiden. Kita mau menikah nggak perlu jadi pejabat dulu baru nikah, nggak perlu. Nggak jadi pejabat pun kita bisa menikah. Begitu pula kita bisnis, kita nabung misalkan di bank syariah yang sekarang disediakan oleh pemerintah. Nggak mesti kita ini harus menjadi pejabat dulu baru kita bisa nabung, nggak jadi pejabat juga bisa kita nabung di bank syariah. Mau menggadaikan harta bisa di pegadaian syariah, saudara. Nah yang keempat, hukum Allah ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuasaan. Seperti apa? Jinayat. Nah saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Di Indonesia kita melaksanakan sholat, bisa atau tidak? Puasa di bulan Ramadan, bisa atau tidak? Kemudian bayar zakat, bisa atau tidak? Kita menikah secara Islam, bisa atau tidak? Bercerai cara Islam, bisa atau tidak? Bagi waris dengan cara Islam, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian kita mau menabung nih, sekarang bank syariah ada atau tidak? Mau menggadaikan harta kita mau digadaikan. Saya mau tanya, pegadaian syariah ada atau tidak? Oh ternyata ada masalah muamalah, bisnis. Kemudian pendidikan, saya mau tanya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi yang basisnya Islam ada atau tidak? Ada. Tinggal satu yang belum. Kalau mau dipersentasekan ini dari 100%, 75% sudah tegak. Sudah tegak. Tinggal 25% lagi. Apa itu yang 25%? Ahkamullah al-muta'alliqatu bi sholahati daulah, hukum Allah yang gak akan bisa tegak ini hukum kecuali dengan kekuasaan. Tanpa berkuasa kayaknya berat mau menegakkan hukum ini, karena ini gak bisa individu. Contohnya memotong tangan pencuri. Memotong tangan pencuri kalau kita tegakkan sekarang ini masing-masing, ini malah jadi masalah. Betul apa betul? Orang berzina yang muhson itu diranjam. Coba kalau kita main ranjam saat ini, orang ditanam tinggal palanya doang, kemudian kita sambitin 80 kali sampai palanya pecah, kira-kira jadi masalah nggak? Jadi masalah, padahal hukum Islam itu. Kemudian mencambuk orang zina, yang zina ghairu muhson, yang belum pernah menikah terus berzina, kita cambuk, kita asingkan. Kalau ditegakkan sekarang ini, saya mau tanya, jadi masalah atau tidak? Jadi masalah. Kenapa? Karena belum dilaksanakan, belum diwujudkan sebagai aturan. Nah ini yang keempat, ini nggak boleh diabaikan, saudara. Makanya mohon maaf, kadang-kadang saya suka diskusi gitu ya dengan seorang kiai, kalau di TV itu selalu dia bikin contoh bahwa Indonesia ini udah syariat Islam, sampai lampu merah aja syariat Islam, begitu, sampai lampu merah dibahas.
Tapi dia tidak pernah mengatakan, ya saya akui memang belum sempurna. Harusnya begitu. Kalau bicara di Indonesia ini sudah melaksanakan syariat Islam, betul, tapi persentasenya 75%. Yang 25% ini belum. Dan ini harus terus diperjuangkan, nggak boleh enggak. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hidup berbangsa ini nggak boleh anti dengan yang namanya politik. Jelas apa jelas? Kadang-kadang ada pengajian singgung-singgung politik, ada yang mencibir, apa sih itu pengajian kok ada politik-politiknya? Loh, kita ini makhluk politik. Betul nggak? Kita ini makhluk politik. Contoh deh yang paling gampang. Nah, sekarang DPR itu tugasnya apa? Buat apa? Buat undang-undang. Nah, kalau undang-undang dibuat, terus kita sebagai rakyat tidak mau melaksanakan itu undang-undang, saya mau tanya, ada sanksinya atau tidak? Ada sanksinya, bahkan bisa penjara kadang-kadang. Betul apa betul? Karena dibuat undang-undang untuk apa? Untuk diterapkan di hidup ini di tengah-tengah masyarakat. Yang buat siapa? DPR. Nah, DPR itu politik. Lah coba bayangkan, kalau misalkan tiba-tiba yang jadi DPR semuanya minasyayatin. Yang jadi DPR ini akhlaknya nggak ada. Bahkan bukan orang yang ahli syariat, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi terhadap undang-undang? Nah, sekarang aja kita udah ngerasain, saudara. Lagi pandemi, orang lagi susah. Banyak orang kerja dirumahkan, betul apa betul? Ada juga yang di PHK, dagang juga kagak boleh, betul apa betul? Serba sulit udah, ustadz aja sampai pada nganggur kemarin. Masya Allah, masjid sampai lockdown. Baru kita ngalamin seumur hidup Jumatan prek, ya begitu. Luar biasa. Lagi susah. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba ada rancangan undang-undang yang dahsyat, yang berbahaya. Ya alhamdulillah udah lewat. Kalau nggak di demo ya lanjut itu. Betul apa betul? Namanya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Kalau dilihat judulnya mah keren, haluan ideologi Pancasila, cakep banget kalau lihat judul. Ini kalau kata Sayyidina Ali, kalimatu haq yuradu bihal batil. Kelihatannya judulnya bagus tapi isinya semrawut, kira-kira begitu. Nah, begitu kita pelajari itu RUU HIP, saudara, mengerikan ini. Ini jantung yang mau diserang. Di mana sudah disepakati negara kita ini berdasarkan Pancasila. Pertama berbunyi ketuhanan yang maha, siapa yang maha esa? Berarti kalimat la ilaha, oh luar biasa nih pendiri bangsa. Setelah menanamkan kalimat la ilaha illallah di dalam dasar negara. Walaupun bahasa Indonesianya ketuhanan yang maha. Nah, kalau pakai bahasa Arabnya apa itu berarti? La ilaha illallah. Mau dirubah, mau diganti. Yaitu dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau kebudayaan yang berketuhanan, saya setuju. Kebudayaan yang berketuhanan, saya setuju. Artinya apa? Budaya tunduk kepada aturan Tuhan. Jelas apa jelas? Jadi kalau ada budaya nggak sesuai dengan aturan Tuhan, nggak boleh ada di tengah-tengah kita. Kalau itu setuju. Ini dibalik. Tuhan suruh tunduk sama budaya. Berarti kan Tuhan kalah sama ondel-ondel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya, ini kira-kira kalau sampai terjadi menjadi undang-undang, bahaya atau tidak ini? Loh, yang kena akidah dan syariat, saudara. Nggak main-main ini. Makanya di mana-mana saya ceramah, saya sampaikan kepada umat, kita ini lagi musabakoh. Kalau ngaji mah tuh ngaji Quran namanya musabakoh tilawatil Quran, tuh ngaji Quran itu. Ini lagi musabakoh. Musabakoh apa? Musabakoh ala siasah. Kita ini lagi berlomba dalam urusan berpolitik. Di tengah-tengah kehidupan Indonesia ini sejarah telah mencatat ada yang pengen negara Indonesia menjadi negara Islam. Betul apa betul? Sejarahnya udah dilewat. Betul apa betul? Ada lagi negara kita ini pengen jadi negara komunis. Betul apa betul? Sejarahnya juga udah terjadi. Ada lagi yang ngotot pengen jadi negara sosialis, negara kapitalis. Ini lagi berlomba. Ibarat orang tuh lagi adu lari, mana yang cepat dia menang. Bayangkan kalau kemarin HIP disahkan menjadi undang-undang, maka tidak muncul lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan diperas lagi menjadi satu sila, namanya gotong royong. Ketuhanannya udah nggak kelihatan.
Gotong royong di sini bukan muamalah seperti orang sakit kita bareng-bareng patungan iuran meringankan beban orang sakit itu, bukan begitu. Rame-rame kita bersihin selokan, got, kali misalkan, rame-rame kita kerja bakti, bukan begitu gotong royongnya. Yang dimaksud gotong royong di dalam ekasila ini adalah sama rasa sama rata. Hartamu hartaku, tanahmu tanahku, lama-lama bini lu bini gue, kan begitu. Ini jargon komunis, saudara. Betul apa betul? Ini terbukti, bukan hoax ini nyata, ini fakta. Cuman lucunya begitu di demo, partai-partai yang tadinya setuju dengan HIP rontok atu-atu. Alhamdulillah, akhirnya mereka mengatakan, oh saya nggak ikut-ikut, saya nggak ikut-ikut. Coba kalau nggak di demo, kan ikut. Betul apa betul? Begitu bicara di TV nggak ada yang ngaku. Pasal 7 bukan kami tuh, bukan partai saya. Siapa? Jin yang nulis. Masya Allah, hati-hati. Maka tugas para nabi seperti itu, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, menyampaikan syariat Islam bila perlu diterapkan di dalam kehidupan. Kalau di Indonesia karena sudah ada aturan namanya undang-undang, nggak apa-apa. Apa wujudnya undang-undang atau wujudnya KUHP misalkan atau KUHAP, nggak ada masalah. Kepres, perpu misalkan atau perda, nggak ada masalah. Yang penting substansinya. Kita menginginkan agar 4 hukum Allah ini ke depan di Indonesia bisa tegak secara sempurna. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau syariat Islam diterapkan secara sempurna di Indonesia, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yakin? Takbir. Makanya kami mengistilahkan, punya istilah dalam berjuang itu NKRI bersyariah. Loh, NKRI ini kalau bahasa anak santri itu masih nakiroh. Nakiroh itu artinya masih umum. NKRI tok udah. Nah sekarang orang-orang komunis ini kan pengen menjadikan NKRI sebagai negara apa? Negara komunis. Nanti bisa jadi NKRI berkomunis. Lah saya mau tanya jujur sama antum semua, mau nggak? Setuju nggak menjadi NKRI berkomunis? Setuju atau tidak? Begitu pula yang mau maksiat nih, LGBT udah masuk ke jantung pemerintahan. Yang bicara bukan saya nih, yang bicara tuh salah satu tokoh dari mereka kan, bahwa LGBT itu sudah masuk di polisi dan TNI, videonya viral. Betul apa betul? Udah mengerikan ini. Bahkan lagi digugat di MK, di mana nanti LGBT itu akan dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran anak-anak kita, yang ujungnya untuk menerima bahwa LGBT itu sudah menjadi sunatullah, kira-kira begitu. Saya mau tanya jujur, kira-kira kalau Indonesia atau NKRI menjadi NKRI bermaksiat, setuju atau tidak? Kurang mantap, setuju atau tidak? Nah, jadi kira-kira setujunya yang mana? NKRI bermaksiat atau bersyariah? Berkomunis atau bersyariah? Takbir. Jadi NKRI bersyariah itu bukan mau lagi merubah negara, bukan. Tetap dasar negaranya dasar undang-undang 45. Betul lah, betul. Lambang negaranya tetap burung Garuda, benderanya tetap merah putih. Yang dimaksud NKRI bersyariah adalah kita menginginkan agar Indonesia ini di dalamnya menegakkan syariat Islam secara kafah, khususnya untuk menyelamatkan kehidupan umat Islam, insya Allah. Nah Islam ini kan rahmatan lil alamin, artinya bukan cuma umat Islam doang. Kalau sampai hukum Islam ditegakkan secara kafah, lah nggak usah lagi cerita masalah jinayat lah, yang berzina diranjam, akhirnya orang pada takut bikin diskotik, kira-kira begitu kan. Nah sekarang contoh aja ada puasa di bulan Ramadan. Ini kan bukan cuma orang Islam doang yang kebagian enaknya, kebagian berkahnya, kebagian nikmatnya. Non Muslim juga kebagian. Yang punya pabrik sarung, laku nggak sarung itu? Laku, betul betul. Kebagian berkahnya, kebagian nikmatnya, apalagi hukum-hukum Allah yang lain. Nih yang kedua, perintah Allah kepada para nabinya, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan syariat-syariat Allah, menyampaikan daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, nggak boleh tuh menolak hukum Allah, mau enak mau enggak. Kalau itu perintah Allah, terima udah, terima.
Kalau memang itu perintah Allah, wajib kita imani. Urusan nanti bisa dilaksanakan atau tidak ya tergantung kondisi. Jelas apa jelas? Saat ini di Indonesia kita cuma baru bisa sholat 5 waktu, puasa, ya udah kerjain tuh, jangan ditinggalin. Ini bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hukum yang keempat nih yang belum ini yang keempat. Bukan berarti kita nggak mau. Saya yakin umat Islam pasti semuanya setuju. Orang yang beriman pasti semuanya mau. Hukum Allah yang keempat ini bisa diterapkan di Indonesia. Tapi kenapa belum bisa diterapkan? Karena masih banyak pihak-pihak yang nggak mau hukum itu diterapkan. Lah bayangin kalau koruptor dipotong tangannya. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Udah nggak usah digantung di Monas dah, potong tangannya, setuju apa enggak? Ya tapi jujur, DPR-nya mau apa enggak? Ya kan kagak gitu. Masya Allah. Jadi wajibnya nerima aja dulu. Jelas apa jelas? Dan kalau kita sudah paham, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada semua manusia bahwa hukum Allah itu sebetulnya untuk apa sih? Untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita. Lah Allah yang lebih tahu urusan kita. Yang sering saya sampaikan, kalau kita beli mobil kan dikasih buku panduan perawatan mobil. Yang ngeluarin siapa? Pabrik mobil. Betul betul. Kenapa pabrik mobil bikin panduan perawatan mobil? Karena pabrik mobil yang lebih paham urusan mobil. Lah kita pencipta bukan, sok-sokan kan begitu. Allah yang lebih paham urusan manusia. Makanya diutuslah para nabi. Kemudian ditambah lagi buku panduannya, namanya kitab suci, kitab suci kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Dikasih panduan sama Allah. Biar apa? Biar rahmatan lil alamin. Ini kadang-kadang memang Masya Allah, yang enak-enak baru mau tuh haji, rebutan itu. Betul nggak kira-kira? Karena banyak apanya? Banyak duit kan begitu. Haji, umroh, rebutan nggak? Rebutan, zakat, rebutan yang ngurusin. Tapi kira ditawarin, ayo potong tangan maling. Wah, ntar dulu dah, bukan negara Islam ini. Begitu. Ngomong bukan negara Islam, urusan haji rebutan, urusan zakat rebutan. Yang enak-enak doang. Masya Allah. Jadi wajib bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang syariat Islam. Saya mau tanya sekali, jawab yang kompak. Kalau NKRI bersyariah, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir. Tapi tetap dalam jalur konstitusi. Yang ketiga, para nabi, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia bukannya nggak berakhlak, manusia itu berakhlak tapi belum sempurna akhlaknya. Kenapa? Karena belum ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi diutus, mabok biasa itu, pada mabok semuanya. Berzina ya biasa dah, pemandangan umum. Kemudian bunuh anak bayi udah biasa zaman jahiliyah. Betul apa betul? Begitu Rasul diutus, langsung pelan-pelan tuh bertahap itu berubah. Yang tadinya biasa mabok hilang, yang tadinya biasa berzina hilang, bunuh bayi perempuan hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Disempurnakan akhlak manusia. Ini sebab apa? Sebab diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya revolusi akhlak itu bukan cuma sekarang yang digaungkan oleh imam besar kita. Dari zaman Rasulullah sudah ada yang namanya revolusi akhlak. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat pulang ke Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya, kangen nggak sama Habib Rizik? Rindu nggak sama Habib Rizik? Kalau pulang setuju apa enggak? Betul. Doakan 25% lagi, 20% lagi. Tinggal satu langkah lagi. Jadi Habib Rizik ini sudah mengurusi segala permasalahan sendiri tanpa bantuan kedutaan besar Indonesia di Saudi, tanpa dibantu secara zahir, tanpa dibantu oleh pejabat manapun, enggak, sendiri beliau berjalan. Beliau ngurus sendiri, dari datang ke intelijen Saudi sampai ke Amni Daulah. Amni Daulah itu Departemen Keamanan Saudi Arabia. Beliau sampai datang ke sana. Loh, kenapa Habib Rizik sampai dicekal nggak bisa balik ke Indonesia? Karena ada fitnah dari Indonesia
Habib Rizik itu bermasalah, kira-kira begitu. Ada 17 masalah yang disodorkan ke pemerintah Saudi. Dari 17 permasalahan ini yang paling mengerikan salah satunya adalah Habib Rizik pimpinan teroris, begitu tulisannya. Infonya Habib Rizik pimpinan teroris, itu yang akhirnya dijagain sama pemerintah Saudi. Nah, lama-lama dilihat track record Habib Rizik di Saudi, oh nggak terbukti kalau ini pimpinan teroris. Alhamdulillah diurus, cekalnya dicabut. Alhamdulillah. Ini sekali lagi saya bilang ya, ngurus sendiri. Jelas nggak kira-kira? Nggak ada tuh. Jadi oh mungkin dibantu sama pejabat A, dibantu sama pejabat B. Kagak. Pribadi beliau jalan. Lalu kemudian alhamdulillah karena overstay-nya ini tadi, ada fitnah itu tadi, akhirnya beliau kena dendanya juga dihapus sama pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Nah tinggal satu lagi, namanya bayan safar. Apa tuh bayan safar? Surat keterangan beliau bisa meninggalkan Saudi Arabia. Ini nanti yang mengeluarkan siapa? Otorita pemerintah Saudi. Doakan mudah-mudahan bayan safarnya cepat selesai. Setelah selesai bayan safar, beliau nanti beli tiket. Setelah beli tiket, insya Allah beliau bakal bikin video. Nanti beliau bakal umumin kapan beliau pulang ke Indonesia. Jadi kita sambut kedatangan dengan gembira, nggak usah mencekam, gembira aja. Ustadz tadi kemarin diumumin depan istana, Habib Rizik pulang memimpin revolusi. Udah kejawab, revolusinya revolusi jelas apa jelas? Revolusi akhlak, bukan revolusi yang kita bayangkan dar-der-dor, enggak. Dan Habib Rizik nggak ada kasus hukum. Yang dua masalah itu udah selesai, udah ada SP3. Jadi pulang beliau nanti mudah-mudahan aman, sampai ke tempat tinggal beliau aman. Insya Allah nanti bisa berjuang di tengah-tengah kita. Amin ya robbal alamin. Jadi tugas para nabi, khususnya Rasulullah, adalah menyempurnakan akhlak manusia. Saya mau tanya jujur ya, sekarang ini manusia ini akhlak makin bagus, makin hancur nih. Jujur dah, makin bener makin rusak. Masya Allah, dulu saya sering demo, dari dulu di FPI saya demo, ditembakin sama Brimob ya di situ-situ aja. DPR ya di DPR, Monas ya di Monas. Sekarang kan kagak, sampai ke Kuitang masuk. Betul lah betul. Sampai ke makam wali masuk. Ini saya anggap udah nggak ada akhlak. Ini perlu dibenahi. Betul lah betul. Ditambah lagi guru kita, ulama kita Syekh Ali Jabir di Lampung diapain? Nah, kurang kompak diapain? Ditusuk. Betul lah betul. Saya mau tanya, ada akhlak nggak model begini? Udah rusak. Makanya revolusi akhlak itu penting. Wabil khusus tugasnya para ulama. Yang repot kalau ulamanya juga udah kagak akhlak, kan sambil geledek yang begini. Na'udzubillah min dalik. Nah, harusnya kan ulama menjelaskan tentang akhlak. Ini ceritanya cerita K-pop bagaimana? Ya Allah, ulama harusnya menjelaskan ini akhlak udah pada rusak. Hai anak muda, jauhi narkoba. Hai anak muda, janganlah kau bergaul yang salah. Hai anak muda, dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan majlis taklim, dekat dengan ulama. Kira-kira kalau ngomong begitu cakep nggak kira-kira? Bagus nggak? Sekalinya nongol bicara K-pop bagaimana? Ya Allah ya Karim, ini penting. Revolusi akhlak ini penting. Dan ini bukan tugasnya ulama saja. Kita di rumah harus ada revolusi akhlak. Bagaimana anak-anak kita pada rusak, kita benahi. Insya Allah. Anak-anak kita mungkin begadang, narkoba dan sebagainya. Dandanin, benahi, ajarkan mereka tentang agama. Jadi revolusi akhlak dari yang terkecil, dari diri kita, keluarga kita, sampai bernegara. Ini udah waktunya untuk revolusi akhlak. Insya Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat, tugas para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau diperlukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diperlukan. Jihad itu jalan terakhir kalau memang diperlukan. Nah, Indonesia ini masih wilayah dakwah. Indonesia ini masih wilayah amar ma'ruf nahi munkar, belum termasuk wilayah jihad. Jelas apa jelas? Jadi mengumandangkan jihad belum waktunya. Maksudnya jihad kotil ya, jihad perang itu belum. Karena belum ada musuh. Kecuali ntar tiba-tiba datang dah begitu kan tentara dari mana mau ngobrak-abrik Indonesia. Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Orang kompak, biarkan atau lawan? Siap jihad, takbir. Itu nanti. Betul apa betul? Nah, saat ini kita dakwah dengan kajian, dengan pesantren, dengan majlis taklim dan lain sebagainya.
Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang kita nahi munkar? Bukan cuma maksiat saja, politik juga perlu kita nahi munkar. Ini contohnya sekarang ini, demo belum habis-habis, Omnibus Law atau RUU Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat Cilaka. Kalau ini undang-undang isinya benar, nggak ada yang demo. Kenapa banyak yang demo? Karena isinya kagak, kan begitu logikanya. Betul lah, betul. Wah, ini ngakunya bener ini undang-undang bakal nih nyenengin rakyat. Lah kalau rakyat seneng nggak bakal demo. Betul atau tidak? Nah, yang seru begitu pada demo protes dengan isi undang-undang yang didapat saat ini yang beredar, dibilang apa? Hoak, nggak bener itu. Nah, yang bener yang mana? Apa yang ada gambar badaknya yang bener kan begitu? Masya Allah, baru kali ini kita bernegara bikin undang-undang kagak pernah lihat bentuk undang-undangnya. Masya Allah, ini mau gimana ini, kan bisa bim salah bim urusannya. Nah, oleh karenanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang. Kita umat Rasulullah tidak boleh berhenti. Saya mau tanya, siap berjuang atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela NKRI. Takbir. Sallu ala nabi. Itulah 4 peran, 4 tugas yang telah dilakukan oleh para nabi, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tanpa terkecuali, ini yang hadirin tanpa terkecuali, bukan tugas saya doang, bukan tugas Ustaz Hasan Hekal doang, bukan tugas Syekh Fikri Thorik doang, bukan tugasnya beliau-beliau para pengurus Masjid Al-Ittihad doang. Semua umat Islam minal masyriq ilal maghrib tugasnya adalah menyampaikan risalatut tauhid, menyampaikan la ilaha. Yang kedua, menyampaikan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Yang terakhir, yang keempat, menggelorakan, yaitu juang dakwah dan juang amar ma'ruf nahi munkar. Inilah semua yang telah dilaksanakan oleh para nabi, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini beliau dilahirkan. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah semoga bisa menghantarkan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul bersama di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.